Ketika dia membuka matanya, dia melihat satu anak kecil duduk di atas perutnya sambil bergoyang-goyang dan memandanginya dengan sangat dingin. Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di Inces. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah dari seorang pemuda yang bernama Abdul. Abdul ini tinggal di daerah Cipondo, Tangerang. Abdul adalah seorang anak pramuka. Suatu hari, ketika dia selesai dari kegiatan pramukanya, Abdul pun kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia mendapati adiknya sedang menangis. Lalu dia bertanya kepada adiknya, "Adik, kenapa nangis?" Adiknya menjawab, "Abang meninggal, abang meninggal." Abang yang dimaksudkan oleh adiknya ini adalah abang sepupunya ya teman-teman, jadi bukan abang kandungnya. Mengetahui hal itu, Abdul langsung menuju ke rumah abang sepupunya yang telah meninggal. Ternyata di sana sudah banyak orang yang melayat. Selesai almarhum dimandikan, Abdul pun ikut menguburkan jenazahnya. Selesai menguburkan, Abdul tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan kembali ke tempat almarhum untuk melakukan tahlilan. Selesai tahlilan, ada kebiasaan dari warga setempat untuk melakukan pengajian bergiliran. Nah, jadi pada waktu itu, Abdul ingin mengajikan abang sepupunya. Tapi karena sudah banyak orang yang mengajikan, jadi Abdul menunggu giliran sambil merebahkan tubuhnya. Malam pun semakin larut, Abdul mulai mengantuk. Sambil memejamkan mata, Abdul mulai tertidur. Tidak berapa lama Abdul tertidur, dia merasa seperti ada yang datang, lalu memegang tangannya. Jadi pada waktu itu Abdul tidur dalam posisinya miring ke kiri. Jadi dia merasa ada yang memegang tangan kanannya. Dia tahu yang memegang itu bukan manusia. Jadi Abdul tidak membuka matanya dan hanya membaca doa dalam hati. Selesai baca doa, makhluk itu pun hilang. Abdul merubah posisi tidurnya, berbalik ke sebelah kanan. Kembali terulang seperti yang tadi. Dia merasa ada yang datang lalu memegang tangan kirinya. Abdul pun membaca doa lagi dalam hati. Lalu makhluk itu pun hilang. Karena merasa terganggu, maka Abdul pun merubah lagi posisi tidurnya, kali ini dengan posisi terlentang. Dia tidak lagi merasakan ada yang memegang tangan kanan atau tangan kirinya, tapi dia merasakan ada sesuatu yang mengusap mukanya. Kali ini Abdul merasakan tubuhnya merinding. Dia lalu memberanikan diri untuk membuka matanya. Dan ketika dia membuka matanya, dia melihat sesosok wajah yang sangat ia kenali, yaitu wajah putih dan pucat milik abang sepupunya yang baru saja dikuburkan tepat berada di depan wajahnya. Abdul pun terdiam. Dia berusaha untuk duduk. Ketika dia duduk, sosok abang sepupunya mengikuti duduk di depannya sambil memandanginya dengan tatapan yang dingin. Dengan perasaan yang sangat takut, Abdul bertanya kepada sosok tersebut, "Abang kok di sini? Kenapa abang di sini?" Sosok itu menjawab tanpa ekspresi, "Abdul kok nggak ngajiin abang?" Abdul lalu menjawab, "Iya bang, tadi sih mau ngajiin, tapi kan tadi udah banyak yang ngajiin abang, jadi saya nggak kebagian ngajiin. Besok dah bang ya, saya ngajiin abang." Lalu sosok itu pun berkata, "Oh, begitu. Ya sudah. Sehabis sosok itu berkata demikian, dia pun menghilang secara perlahan-lahan di depan Abdul. Abdul hanya bisa terbengong-bengong melihatnya. Dia bingung, benarkah itu sosok abang sepupunya atau hanya sosok yang lain yang menyerupai abang sepupunya? Dia pun kembali merebahkan tubuhnya dan menenangkan dirinya, lalu kembali tidur. Keesokan harinya, Abdul pun menepati janjinya kepada abang sepupunya untuk mengajikan almarhum di rumahnya. Setelah kejadian itu, abang sepupunya tidak lagi menemuinya.
Di cerita kedua ini masih dengan orang yang sama, yaitu Abdul. Masih ingat kan tadi Abdul adalah seorang anak pramuka? Nah, kali ini dia membagikan cerita seramnya, yaitu pengalamannya ketika dia menginap di kantor pramuka Kecamatan Cipondo. Jadi ceritanya, kantor pramuka itu dulunya ada di samping kantor kecamatan yang baru. Tapi karena ruangan yang biasa digunakan oleh anak pramuka itu dialihfungsikan menjadi rumah baca, maka kantor pramuka dipindahkan ke depan Kecamatan Cipondo, bersebelahan dengan Rawa Cipondo. Singkat cerita, Abdul dan teman-temannya datang ke kantor pramuka yang baru untuk bersih-bersih. Ketika mereka membuka pintu, terlihatlah ruangan yang sangat kotor dan berdebu. Perasaan aneh dan tidak nyaman menghinggapi mereka, tapi mereka tidak menggubrisnya. Mereka hanya ingin bersih-bersih. Lalu mereka pun membersihkan seluruh ruangan sampai malam tiba. Ketika ruangan itu sudah dirasa cukup bersih, mereka lalu beristirahat. Di ruangan itu memang terdapat sebuah sofa yang sengaja diberikan oleh Pak Camat untuk mereka beristirahat. Sambil beristirahat, mereka mulai ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Abdul mulai membuka pembicaraan. Dia berkata kepada teman-temannya, lu tahu nggak? Waktu itu kan pernah ada berita ya, ada 2 anak kecil yang tenggelam di Rawa Cipondo. Pernah dengar nggak berita itu? Lalu teman yang lainnya pun menjawab, iya, gue pernah dengar tuh cerita itu tuh, katanya mereka mati tenggelam ya. Temannya yang lain berkata, udah sih, jangan ngomong begituan. Ini kita beneran di samping Rawa Cipondo loh. Kalau mereka beneran datang gimana? Lu cari penyakit deh. Udah jangan ngomong kayak gitu ah. Lalu mereka pun sepakat untuk tidak membicarakan hal tersebut. Sekitar pukul 11 malam, mereka memutuskan untuk beristirahat dan tidur. Teman Abdul yang lain, yang berjumlah 4 orang, tidur di bawah beralaskan tikar. Sedangkan Abdul memilih untuk tidur di atas sofa. Mereka pun langsung terlelap. Tidak berapa lama Abdul tertidur, tiba-tiba Abdul merasa sangat tidak nyaman. Dan dia merasa ruangan tempat dia sekarang berada terasa lebih dingin dibanding tadi. Padahal mereka hanya menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan. Lalu, dia secara tidak sengaja melihat ada 2 orang anak kecil yang melambai-lambaikan tangannya di pojok ruangan seolah-olah ingin mengajaknya bermain. Abdul hanya berkata dalam hati, waduh, kok ada anak kecil ya? Jangan-jangan ini yang tadi diomongin. Aduh, dia datang lagi nih gara-gara diomongin. Abdul lalu memejamkan matanya sambil berdoa dalam hati. Tidak berapa lama kemudian, dia mendengar suara motor yang dibunyikan dengan sangat keras. Abdul lalu membuka matanya untuk mengecek keadaan sekitar. Ketika dia membuka matanya, dia melihat 1 anak kecil duduk di atas perutnya sambil bergoyang-goyang dan memandanginya dengan sangat dingin. Lalu Abdul menolehkan pandangannya ke tempat lain. Dia melihat anak kecil yang lainnya sedang duduk di atas motor sambil memainkan gas motor tersebut sehingga motor tersebut berbunyi dengan sangat kencang. Abdul tidak bisa berbuat apa-apa. Dia kembali memejamkan matanya lalu berdoa dalam hati. Dia berdoa agar anak-anak tersebut cepat hilang dari pandangannya. Tetapi sosok anak tersebut tidak hilang juga. Abdul lalu mencoba membacakan ayat kursi untuk mengusir gangguan tersebut. Ayat kursi yang pertama tidak mampu mengusir mereka. Lalu Abdul kembali mencoba untuk membacakan ayat kursi yang kedua. Sosok anak kecil itu pun tetap bermain-main di sekitar Abdul. Abdul lalu membaca ayat kursi yang ketiga. Ketika ayat kursi yang ketiga saya dibacakan, sosok kedua anak kecil itu pun mulai berjalan menjauhi Abdul sambil tertawa dan melambaikan tangannya, berjalan menuju tembok menembus Rawa Cipondo. Seketika itu juga, Abdul lompat dari sofa lalu ikut tidur di bawah dengan teman-temannya. Nah, itu dia kisah pengalaman nyata yang menyeramkan dari seorang laki-laki yang bernama Abdul. Apakah kalian juga pernah mengalami hal tersebut? Jika kalian mempunyai pengalaman nyata yang menyeramkan, silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga share kepada teman-teman
video incest lainnya. I see you soon. Bye bye. Assalamualaikum.